Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'awat, al-qailu fi mahkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh irghaman liman jahada bihi wa kafar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang saya hormati Bapak Kapolda Gorontalo, yang saya hormati Bapak Kapolres Gorontalo, yang saya hormati Bapak Kabak Sumda, serta seluruh para perwira, para anggota yang semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan termasuk kita semua yang ada di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini bertemu lagi dengan saya dalam acara dakwah Islam. Saya akan mencoba mengangkat judul mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dalam nilai syukur yang kita ketahui bersama, syukur ini kecil tulisannya tapi besar maknanya. Dalam firman Allah yang saya sampaikan pertama tadi, di situ dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukurilah nikmat yang aku berikan, kata Allah. Jikalau kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, niscaya aku Allah akan menambah nikmatku. Tapi jikalau kalian kufur akan nikmatku, ketahuilah azabku sangat pedih. Betapa tidak, semenjak kita lahir ke permukaan dunia ini, semua kita peroleh dengan gratis. Allah menciptakan mata, Allah menciptakan telinga, Allah menciptakan kaki dan lain-lain sebagainya. Semuanya gratis. Tapi adakah terbesit dari hati kita yang paling dalam untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Jikalau seandainya kalian tidak ridha akan hukum saya, kata Allah, tidak menerima segala cobaan Allah, tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah, fal khuruj minas sama'i wal ardi. Silakan kita keluar dari kolong langit bumi Allah ini. Kita melaksanakan tugas dalam sikap kita, kulil haqqu walau kana murra, sampaikan walaupun itu pahit. Apalagi dalam hal ini kita sebagai aparat penegak hukum, sampaikan walaupun terbesit dalam hati kecil kita, apakah saya mampu? Kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah, dan berikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Begitu kita terlahir ke permukaan dunia ini, penyair bernama Syauqi pernah berkata dalam senandung syairnya yang berbunyi, walau datka ummuka yabna adama baqiyan wan nasu haulaka yathakuna surura. Kita terlahir dalam keadaan menangis, sementara yang ada di sekeliling kita ini, baik bapak, ibu, kakak, nenek, semuanya tertawa. Ayah gembira mempunyai anak baru, kakak gembira mempunyai adik baru, nenek gembira mempunyai cucu baru, paman gembira mempunyai keponakan baru, semuanya gembira karena kelahiran kita ke permukaan dunia ini. Tapi kita harus mengambil motivasi dalam diri kita. Tunggu, wahai ibu, bapak, nenek, paman saya yang dulunya kalian tertawa dikala saya lahir. Tapi tunggu, suatu saat saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sayalah yang akan tertawa, sementara Anda semua yang menangis. Sedikit pembahasan singkat tadi. Sebelum kita lanjut, mari kita lemparkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz bahwa
di dalam surat Al-Baqarah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmat maka aku akan tambah, dan barang siapa mengkufuri nikmat maka azabku sangat pedih. Ini kata Allah. Ya. Jadi yang saya pertanyakan, nikmat yang bagaimana yang harus kita syukuri? Dan apakah ada jaminan kita mensyukuri nikmat? Saya kira hanya itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin silakan pertanyaan awal kita satu lagi Bapak sama Ibu-ibu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang kami hormati, Bapak Ustadz tadi telah menceramahkan tadi bahwa kita harus mensyukuri nikmat. Kita menyadari bahwa kita ini selaku anggota Polri, kira-kira bagaimana mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari selaku aparat pengayom, pelindung, pengayom dan penegak hukum. Kami rasa itu yang kami perlu tanyakan, dan atas sebelumnya kami sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada ibu-ibu, silakan Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tadi sesuai judul yang dibahas tentang mensyukuri nikmat Allah. Di sini kami ingin menanyakan bentuk-bentuk syukur seperti apakah yang harus kami syukuri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tadi saya ambil bahwasanya pertanyaan pertama dulu kita jelaskan, yang tadi disampaikan oleh Bapak Aibda Kaspandi, di mana di situ menyingkap tentang mensyukuri. Apakah ada jaminan Pak ya? Apakah ada jaminan dari Allah? Ada. Dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui cara dengan beribadah, menaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Saya kira itu Pak. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana ungkapan syukur kita sebagai aparat penegak hukum? Tadi ditanyakan oleh Bapak Aibda Puhi, bagaimana dalam ruang lingkup kehidupan kita? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan dimintakan pertanggungjawaban tentang apa saja yang kalian pimpin. Mulai dari pemimpin rumah tangga, RT, RW, camat, kepala desa, bahkan sampai kepada pemimpin negara sekalipun. Bagaimana ruang lingkup kesyukuran kita dalam kehidupan bersosialisasi, bertugas di masyarakat? Terkadang kita mau bertindak benar, disalahkan. Terkadang kita mau bertindak salah, serba salah. Dalam hati kecil kita terbesit lagu, jangan ada dusta di antara kita. Itu lagu. Kemudian ada lagi yang menyeimbangi, ku coba bertahan, namun tak seiring jalan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bersyukur, kita duduk. Begitu kita diberikan oleh pimpinan, berupa rezeki, berupa ucapan terima kasih, dalam rangka melaksanakan tugas yang baik, kita syukuri nikmat itu. Insya Allah akan menambah nikmat itu. Pak, ya. Kemudian yang ketiga, bentuk kesyukuran yang bagaimana, yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan ini. Tadi ditanyakan oleh ibu kita, Ibtu Asnadehi. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana kesyukuran yang bagaimana? Kita bersyukur, kita diciptakan mata oleh Allah. Kita bersyukur, kita diciptakan telinga oleh Allah. Jangan kita seperti dalam firman Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Telah banyak kami campakkan ke dalam neraka dari golongan jin dan manusia. Limadza? Mengapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Diciptakan hatinya, akan tetapi tidak dipergunakan untuk menghayati ayat-ayat Allah. Ini menyangkut nilai kesyukuran dari batas hati kita. Lahum qulubun. Mereka diciptakan hatinya,
akan tetapi tidak dipergunakan untuk menghayati ayat-ayat Allah. Kemudian diteruskan lagi ayat ini, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Diciptakan kedua matanya, akan tetapi tidak dipergunakan untuk melihat, membaca ayat-ayat Allah. Kemudian diteruskan lagi ayat ini, walahum azanun la yasma'una biha. Diciptakan izanun la sami'na. Dua telinga ini, akan tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dilanjutkan, ulaika kal an'ami balhum adallu. Mereka adalah binatang, bahkan melebihi daripada binatang. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita syukur, kita terima, alhamdulillah. Orang yang naik pesawat, dia bersyukur, alhamdulillah ya saudaraku saya naik pesawat, tetangga saya kemarin cuma naik mobil. Yang naik mobil lagi berkata, alhamdulillah saya naik mobil, gedek. Tetangga saya kemarin cuma naik motor. Yang naik motor lagi berkata, alhamdulillah ya Allah saya cuma naik motor, tetangga saya kemarin cuma naik sepeda. Yang naik sepeda lagi datang lagi, alhamdulillah ya Allah saya cuma naik sepeda, tetangga saya kemarin jalan kaki. Yang jalan kaki lagi berkata, alhamdulillah saya masih bisa jalan, tetangga saya kemarin lumpuh tidak bisa jalan. Yang lumpuh pun berkata, alhamdulillah saya lumpuh, tetangga saya kemarin tidur tidak bangun lagi. Alhamdulillah saya terbaring tidak bisa bangun, tetangga saya kemarin mati tidak balik lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Sekelumit tentang kesyukuran ini adalah nilai-nilai besar kita. Iqrarun bil lisan, diucapkan oleh lidah, wa tasdiqan bil qalbi, dibetulkan, diiyakan oleh hati, wa amalun bil arkan, dikerjakan oleh seluruh anggota badan. Kita menerima perintah dari pimpinan misalnya. Hai si fulan, antum melaksanakan perintah ini. Kita cerna dengan hati kita, apa benar perintah ini yang seperti ini. Wa tasdiqan bil qalbi wa amalun bil arkan. Kita laksanakan dengan seluruh perangkat badan. Kemana Pak? Ke sana. Siap komandan. Laksanakan. Kita laksanakan dengan hati yang tegar dan penuh dengan kesejukan hati. Sering saya mengambil itibar dalam setiap ceramah, baik dalam agenda seperti ini maupun di luar-luar, saya mengambil 5. Yang ini golongan mantap. Ini mantap ditujukan kepada para umara. Umara ini para pemimpin bangsa, pemimpin negara, para komandan kita, para pemimpin semua ditujukan ini. Mantap bro, bagus. Kalau sudah dikasih begini, mantap itu. Begitupun ini. Kalau ini golongan orang kaya, al-ghaniyah. Ini orang kaya ini enak dia tunjuk, sana. Tapi kalau kita orang susah, mau tunjuk, orang tepuk, tidak laku. Kemudian yang ini, ulama. Ini saya katakan ini ulama, para kiai. Kenapa saya katakan di tengah? Karena dia tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Tapi insya Allah kiai ini bisa berada di mana-mana. Dia bisa di sini, dia bisa di sini, di mana aja dia bisa. Itu kiai. Kemudian yang ini namanya jari manis. Jari manis. Semua ditujukan kepada pemuda, remaja, pemudi. Bentuk bangsa ini semua pemuda. Bentuk cerdasnya bangsa ini pemudi. Semua yang manis-manis lah ditujukan kepada jari manis ini. Kita kembali kepada yang ini kelingking. Mohon maaf ibu-ibu. Yang kelingking ini untuk ibu-ibu. Jangan dikira kecil ini. Kecil tapi mantap. Bagaimana tidak mantap? Dia lawan ini begini. Kalah ini. Suten Pak. Kalah. Menang ini. Suten Pak. Sama. Lawan ini. Tak. Kalah bro. Dari nilai-nilai refleksi yang saya sampaikan tadi, marilah kita bisa mengambil satu momentum di mana nilai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar maknanya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, akan turunlah rahmah kepada kita bersama. Alangkah hidupnya jikalau kehidupan kita ini saling menyayangi yang lemah lalu membimbingnya. Sementara yang alim menyayangi yang awam lalu menuntunnya. Sementara yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengelurkan tangan memberikan bantuannya. Akan terciptalah rahmat dalam kehidupan ini. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas yang lemah, sementara yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh. Sementara yang kaya menyantap yang miskin, bukan lagi rahmat yang turun, tapi azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Kita bukan berarti tidak punya potensi, tapi kita tidak pandai menginventarisir potensi untuk kemaslahatan kita bersama.
Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak. Tidak adakah orang Islam yang mempunyai posisi menentukan, posisi pintar, semua yang lain-lain? Banyak. Apabila kalian mau menginginkan dunia, haruslah dengan ilmunya. Apakah kalian mau menginginkan akhirat? Haruslah dengan ilmunya. Apakah kalian mau menginginkan kedua-duanya? Haruslah dengan ilmunya. Orang bisa dipercayai karena ilmunya. Orang bisa disenangi orang karena pangkatnya. Orang bisa dihargai orang karena pangkatnya. Orang bisa dibenci karena pangkatnya. La tanzuranna li aswabi ala ahadi in rumta ta'rifuhu fanzur ilal adabi. Janganlah kalian melihat seseorang itu daripada pakaian yang dipakainya. Begitu gagahnya dia, begitu bangganya dia. Kita kuat. Saya Pak sebagai aparat, saya kuat. Super power, saya punya semua. Saya punya senjata, saya punya ini, saya bisa berbuat. Apakah itu dikatakan kuat? Laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Bukanlah yang dikatakan orang yang kuat adalah Mike Tyson bisa mengalahkan Irfan de Oliville, Diego Armando Maradona, bisa mengalahkan pemain bola-bola lainnya. Bukan. Tapi yang kuat sebenarnya, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Yang kuat sesungguhnya adalah mereka yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Masih banyak lagi nilai-nilai kesyukuran kita, nilai-nilai rasa kebersamaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita dalam kehidupan ini, saya berhidup ini untuk apa? Saya sudah bersyukur Pak, saya senang, saya ucapkan alhamdulillah, subhanallah. Apa cukup? Tidak cukup. Kita tiap bulan membayar pajak listrik, pajak air, makan dan minum. Semua tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Tapi Allah menciptakan mata, Allah menciptakan telinga. Apakah ada Allah meminta pajak dalam setiap detiknya?